wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai komposisi transformasi. Oke, jadi jika diketahui T1 merupakan transformasi, jadi T1 ini adalah transformasi di mana transformasi yang sudah kita jelaskan itu ada 4, yaitu translasi, rotasi, refleksi, dan juga dilatasi. Nah, yang memetakan titik A ke titik A aksen, ini. Jadi titik A ke titik A aksen. Jadi hasil transformasi bayangan daripada titik A ini oleh transformasi T1 tadi itu menghasilkan A aksen. Lalu ada T2 merupakan transformasi yang memetakan titik A aksen. Jadi lanjut. Jadi tadi dari titik A kita petakan atau kita transformasikan terhadap T1 akan menghasilkan A aksen. Dari A aksen lanjut lagi kita transformasikan terhadap T2 ke titik ini. Jadi hasilnya itu adalah A double aksen, di mana hasilnya X double aksen, Y double aksen. Jadi transformasi yang memetakan titik A ke titik A double aksen ini bisa kita tulis menjadi bentuk seperti yang ada di sini. Nah, ya, apa artinya? Jadi dari titik A ini kita transformasikan terhadap T2 komposisi ini bundaran. Jadi seperti huruf O. Jadi dibaca tuh T2O T1 atau T2 bundaran T1 akan menghasilkan A double aksen. Jadi untuk mendapatkan A double aksen ini kalian harus mengerjakannya itu dari belakang dulu. Jadi kalau ada komposisi, jadi carinya itu bukan ke T2 dulu tapi melainkan ke T1 dulu. Jadi yang di belakang baru kalian kerjakan transformasi yang di depannya, yaitu 2 kali jalan berarti. Oke, nah jadi contoh pertama, diketahui T1 4,2 dan T2 sama dengan min 1, min 5. Tentukan bayangan titik P min 3,7 oleh translasi T1 dilanjutkan oleh translasi T2. Jadi translasinya ini, transformasinya itu berupa translasi T1 dan T2. Jadi ada kata T1 dilanjutkan oleh T2. Jadi penulisan komposisinya itu menjadi seperti ini. Jadi P, P, X, Y, atau kita tulis langsung angkanya di sini, P min 3,7 ditransformasikan terhadap T. Jadi perhatikan di sini kalimatnya T1 dilanjutkan oleh T2. Jadi yang ditulis terlebih dahulu adalah T2-nya komposisi T1. Jadi ingat di sini itu kalimatnya itu sebenarnya step by step kalian mengerjakannya sebenarnya. Jadi P ini min 3,7 ini kalian translasikan terlebih dahulu terhadap T1, nanti akan menghasilkan P aksen, P aksen. Nah, dari P aksen ini kalian translasikan lagi terhadap T2, itu akan mendapatkan P double aksennya. Jadi di sini itu kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan kalimat ini, T1 dilanjutkan T2. Jadi kalian kerjakan T1 dulu, translasikan titik P ini terhadap T1 dulu, baru nanti ditranslasikan hasilnya itu nanti ditranslasikan terhadap T2 kayak gitu. Jadi kalau kalian ingin menulisnya dalam bentuk-bentuk komposisi, jadi T2 dulu ditulis baru bundaran T1 karena pengerjaannya itu dari belakang. Jadi kita translasikan itu yang belakang dulu baru ke depan seperti itu. Akan menghasilkan di sini P double aksen di mana X double aksen dan Y double aksen ini belum kita ketahui. Jadi untuk mengerjakannya kita kerjakan satu-satu. Berarti kita mencari dulu yang P aksen. P aksennya itu X aksen, Y aksen. Kita peroleh atau kita tulis secara matriks saja. Di sini X aksen, Y aksen. Jadi di sini X aksen, Y aksen itu adalah P aksen ya. Jadi di sini rumusnya adalah titik X, Y min 3,7 ditambah karena dia translasi. Rumus translasi itu titiknya itu ditambah dengan translasinya itu ya. Jadi translasikan dengan 4, 2. Tinggal kalian tambah, ingat rumus-rumus daripada translasi. Sekarang kita tambah. Ini terhadap T1 dulu ya. Jadi di sini kita tambah min 3 tambah 4 itu positif 1, 7 tambah 2 itu 9. Nah, ini adalah X aksennya, ini Y aksennya untuk translasi yang pertama. Karena yang kita cari itu adalah double aksen. Jadi 2 kali translasi, maka di sini kita cari yang double aksennya. Nah, kita peroleh di sini titiknya bukan min 3,7 lagi, melainkan 1,9. Lalu translasinya yang T2 karena dilanjutkan oleh translasi T2 katanya. Jadi di sini min 1,
min 5 kita tambahkan sehingga kita peroleh di sini 1 tambah negatif 1 itu 0 ya. 9 tambah negatif 5 itu anggap aja 9 kurang 5 itu sama dengan 4. Jadi kesimpulannya P double aksennya itu adalah 0,4. Seperti itu. Jadi step by step dikerjakan sesuai perintah yang ada di soal. Namun kalau ditulis dalam bentuk komposisi seperti ini, kalian jangan ngerjakan yang T2 dulu, melainkan T1 dulu. Jadi kerjakannya itu dari belakang ke depan. Oke, tentukan bayangan garis 3x kurang y sama dengan 3 oleh refleksi terhadap garis x sama dengan 3 dilanjutkan rotasi terhadap pusat P 2,0 sebesar 270 derajat. Jadi ada suatu garis yang direfleksikan. Refleksi itu pencerminan terhadap garis x sama dengan 3. Kan ada kemarin itu beberapa rumus untuk refleksi atau pencerminan. Terus dilanjutkan. Jadi yang dikerjakan dulu yang refleksi dulu ya. Baru nanti ke rotasi. Rotasi ini perputaran terhadap titik pusatnya A, B ya. Kita pakai rumus yang A, B, lalu besar sudutnya alfanya itu adalah 270 derajat. Jawab. Jadi misalkan suatu titik x, y itu terletak pada garis 3x kurang y sama dengan 3 ini, maka bentuk daripada penyelesaian ini seperti ini alurnya. Jadi ada titik x, y tadi yang kita misalkan ada pada garis 3x kurang y sama dengan 3 ya. X, y ini kita refleksikan dulu. M, simbol dari refleksi, berasal dari kata mirror ya kan, pencerminan. X sama dengan 3 itu akan menghasilkan x aksen, y aksen. Dari y ini yang aksen pertama ini itu kita kembali transformasikan terhadap rotasi, yang dilanjutkan terhadap rotasi pada titik pusat 2,1 dengan besar sudutnya 270 akan menghasilkan x double aksen, y double aksen, sehingga nanti bisa kita substitusikan kembali ke atas. Jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari pencerminan daripada ini x sama dengan 3. Jadi caranya x aksen, y aksen itu sama dengan ya, pencerminan itu rumusnya adalah 2 kali ya, rumusnya itu 2 kali ini ya, lalu nanti dikurang dengan titiknya itu sendiri. Jadi rumusnya itu 2 kali apa ini ya namanya, 2 kali P, habis itu nanti dikurang dengan X nya ini kayak gitu. Ini A ya, lupa saya simbolnya. 2 kali A dikurang X, sedangkan untuk Y nya itu dia tetap. Nah seperti itu rumusnya. Jadi nanti di sini A-nya itu kita ganti jadi 3, karena titiknya itu dia berupa variabel saja x, y, maka tidak kita tuliskan di sini. Jadi dia tetap 2 kali 3 kurang x, lalu y di bawahnya. Sehingga nanti kita peroleh apa di sini? X aksen dan y aksennya menjadi 6 kurang x, y, di mana x aksen itu 6 kurang x dan y aksennya itu sama dengan y. Ini transformasi yang pertama. Oke, transformasi yang keduanya, bayangan x aksen, y aksen oleh rotasi P, 270, di mana P ini titik pusatnya 2,1 tadi ya. Pada soal diketahui rumusnya di sini x double aksen, karena di sini titiknya itu sudah aksen, maka bayangannya itu menjadi double aksen. Jadi x double aksen, y double aksen, rumusnya itu sama dengan cos 270 derajat, di sini min sin 270 derajat, di sini sin 270 derajat, di sini cos 270 derajat. Lalu nanti dikalikan dengan x aksen dikurang xp ya, xp, x titiknya titik pusat dari x dari titik pusatnya ini. Habis itu di sini dikurang yp. Baru nanti ditambah dengan titik pusatnya yaitu xp dan yp. Nah, seperti itu. Mari kita selesaikan sehingga nanti kita peroleh di sini x double aksen, y double aksen ini tetap cos 270. Sebelumnya sudah pernah kita cari, yaitu menggunakan sudut berelasi. Jadi cos 270 derajat itu sama dengan cos ya. Di cos buka kurung kita pakai 90 kali 4 ya, supaya genap dia. 90 kali 4 dikurang berapa supaya dia 270. Jadi sekarang di sini 290 kali 4 itu kan 360. 360 kita apakan, tambah atau kurang supaya nilainya itu nanti 270. Berarti kita kurang dengan 90 derajat ya. Sehingga nanti kita peroleh di sini cos. Kenapa dia tetap cos? Karena di sini kita ambil yang genap ya.
cosnya itu 90 derajat. Sekarang perhatikan nilai daripada cos 90 derajat itu kan dia sama dengan 0 ya. Jadi 0. Di sini berarti tidak ada mempengaruhi nilai daripada negatif atau positifnya. Jadi di sini langsung aja cos 90 itu sama dengan 0. Berarti nilai ini kita taruh 0. Kan di sini juga ada cos 270, berarti di sini juga 0. Temukan lagi sin 270 dengan cara yang sama sehingga nanti kalian peroleh di sini sin 270 derajat itu sin, ya ambil yang genap. Berarti saya ambil yang 90 kali 2 karena kalau 90 kali 4 itu dia kejauhan. Atau bisa juga sih sebenarnya mau 90 kali 4 boleh. 90 kali 4 360 kita apakan supaya dia dapat 270 sama seperti tadi, berarti 90 ya dikurang. Nah, karena dia genap berarti ini sinnya ini tetap sin 90 derajat. Namun sin 90 itu kan nilainya sama dengan 1. Kembali lagi kita perhatikan 270 ini berada di KD berapa? KD 1 itu semuanya positif. KD 2 itu dia hanya sin yang positif ya. KD 3 itu tan yang positif. KD 4 itu cos yang positif. Nah, sekarang perhatikan. Karena 270 itu berada di sini ya. Berada di sini, di antara tan dan cos, otomatis sin bernilai negatif. Berarti di sini jawabannya negatif 1. Jadi untuk ini, untuk negatif sin 270 itu bernilai positif 1. Karena negatif kali negatif itu positif. Sedangkan sin 270 saja seperti ini, itu nilainya sama dengan negatif 1. Ya. Jadi kita peroleh hasil daripada matriks trigonometrinya ini. Lalu nanti kita substitusikan. X-aksennya apa tadi? X-aksennya tadi kan sudah kita peroleh ya, X-aksennya itu sama dengan 6 dikurang X. Betul, 6 dikurang X. Lalu nanti dikurang XP. Dikurang XP. Ingat, P-nya itu, titik pusatnya itu 2,1. Berarti XP-nya ini 2. Berarti dikurang dengan 2, gitu. Ya, lalu di sini Y-aksennya tadi tetap Y saja, dikurang YP. YP-nya di sini 1. Jadi kita tulis 1 di sini, baru nanti ditambah dengan di sini XP-nya tadi 2,1. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini itu perkalian, matriks ini dikalikan dengan matriks ini. Namun kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini 0 1 min 1 0. Terus di sini itu 6 kurang 2 kan bisa jadi 4 ya. 4 kurang X, Y kurang 1 ini tetap. Baru kita kalikan baris kali kolom. Ini satu kolom nih. 4 kurang X kan satu kesatuan. Baru nanti hasil dari perkalian ini akan kita tambahkan dengan 2,1 ini. Jadi dikalikan terlebih dahulu. 0 dikali 4 kurang X itu dia 0 ya kan. Lalu nanti ditambah dengan 1 dikali Y kurang 1. Karena dikali dengan 1 ya tetap hasilnya Y kurang 1. Seperti itu dikurungi. Habis itu pindah ke baris kedua. Min ya, min 1 dikalikan ini. Karena dia dikalikan negatif berarti tanda ini dia berubah. Jadi nanti di sini min 4 ditambah X. Karena min kali plus 4 min kali min X itu positif X. Lalu nanti ditambah dengan 0 kali Y kurang 1 tuh dia 0. Baru nanti hasilnya itu kita tambah dengan 2,1 sehingga nanti kita peroleh di sini nilainya sama dengan Y kurang 1 ditambah 2 yang ini. Lalu yang ini min 4 tambah X ditambah dengan 1. Nanti kita sederhanakan jadinya Y tambah 1 min 4 tambah 1 itu min 3 plus X. Nah, oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa X double aksennya itu ya, kita tulis di bawah saja. Jadi X double aksennya itu sama dengan Y tambah 1. Karena persamaan garisnya itu kan 3X dikurang Y sama dengan 3. Ini kan variabelnya variabel X saja ya, tunggal gitu, nggak ada aksennya. Maka di sini Y-nya itu kita minta tunggal juga. Berarti di sini plus satunya itu kita pindahkan. Jadi X double aksen dikurang 1 supaya nanti bisa disubstitusikan ke persamaan garis ini. Lalu di sini kita peroleh Y double aksen min 3 tambah X. Sama seperti yang di atas tadi, maka X ini kita tinggal min 3-nya kita pindah. Jadi di sini Y double aksen ditambah positif 3. Ini yang keduanya. Substitusikan 1 dan 2 ke persamaan garis ini sehingga kita peroleh nanti 3 kali Y double aksen ditambah 3. Jadi setiap X kita ganti dengan Y double aksen tambah 3 dikurang. Oke, lalu di sini Y-nya
Y-nya kita ganti menjadi X double aksen, dikurungi ya, karena di depan ini pengurangan, maka harus dikurungi X double aksen, dikurang dengan 1. Yang ini, sama dengan 3. Nah, baru kita kalikan nih, 3 ini kalikan satu-satu ke dalam kurung yang ini. Jadi 3 kali Y double aksen itu 3, Y double aksen 3 kali 3 itu jadi 9. Ya, min kali positif X double aksen menjadi min X double aksen, min kali min 1, itu sama dengan positif 1 sama dengan 3. Nah, lalu nanti kita sederhanakan. Jadi di sini 3 Y double aksen tetap min X double aksen tetap, 9 tambah 1 10, kita pindahkan ke samping jadi 3 dikurang 10, atau nanti kalau kalian mau satu-satu berarti positif 9 pindah jadi min 9, positif 1 berubah menjadi min 1, sehingga nanti kita peroleh 3 Y double aksen dikurang X double aksen sama dengan 3 kurang 9 itu min 6, min 6 kurang 1 itu bertambah jadinya min 7. Nah, karena X-nya di depan, maka nanti semua ruasnya ini kita kalikan dengan negatif 1. Tidak mengubah nilai, karena ini sudah bentuk paling sederhana, namun kita hanya ingin mengubah posisinya. Di sini kan min X ya, supaya X-nya itu jadi positif, maka nanti kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif kali negatif itu jadi positif X double aksen. Positif 3 Y double aksen kali negatif 1 itu jadi min 3 Y double aksen sama dengan negatif kali negatif 7 itu sama dengan positif 7. Nah, jadi kesimpulannya ya, hasil transformasi 2 tadi yaitu refleksi dan juga rotasi itu adalah bayangannya menjadi X kurang 3Y sama dengan 7. Nah, jadi double aksennya itu hilang. Ingat, kalau dia sudah menjadi sebuah kesimpulan, bayangannya atau yang aksen-aksennya itu menjadi hilang.